Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini masih dalam suasana hari kemerdekaan ya. Ibu harap kita semuanya dalam keadaan sehat dan merdeka. Merdeka yang Ibu maksudkan adalah kita merasakan bahagia tanpa adanya belenggu atau syarat apapun. Nah, Ibu ingin sedikit bercerita tentang pengalaman Ibu dalam kaitannya memanfaatkan kelompok sosial ya. Ini materi penutup kita. Kita kemarin sudah belajar tentang manfaat kelompok sosial, tapi itu hanya sebatas teori. Ibu ingin melakukan pengujian apakah teori itu benar atau salah gitu ya. Nah, ada klasifikasi kelompok yang disebut kelompok membership dan reference group gitu ya. Membership itu adalah kelompok di mana kita menjadi anggotanya. Reference group itu adalah dia adalah kelompok yang ada di luar kita. Kita belum memasuki keanggotaan di sana, tapi kita berharap atau memiliki ya cita-cita untuk bisa masuk dan diterima di kelompok tersebut gitu ya. Menjadi seorang anggota dalam sebuah kelompok membership group ya, itu memiliki banyak manfaat. Contohnya seperti ini. Ibu memiliki kelebihan. Kalau Ibu bilang Ibu nggak suka ngomong kekurangan, tapi ini kelebihan Ibu, memiliki tekanan darah itu yang hampir bisa dikatakan selalu rendah. Sejak kecil tuh 60/70 itu biasanya seperti itu. Dan itu jika terjadi terus-menerus bisa menyebabkan sebenarnya tidak baik ke organ tubuh karena bisa merusak, mematikan sel-sel otak ya, karena kekurangan oksigen. Nah, itu juga membuat Ibu tuh orangnya mager gitu ya, tidak termotivasi, malas bergerak, dan sepertinya Ibu tipe yang tidak punya ambisi untuk mengejar sesuatu apapun karena mudah sekali puas dengan ya sudah begini saya bahagia gitu ya. Nah, ternyata Ibu menguji cobakan apakah dengan memasuki sebuah kelompok sosial katanya akan berpengaruh pada diri kita. Benar atau tidak? Ternyata ketika Ibu masuk ke kelompok itu ya, ini faktanya yang tadinya Ibu tidak termotivasi untuk belajar bahasa Arab, misalnya Ibu maksa masuk ke kelompok bahasa Arab, dan ternyata Ibu menjadi senang, jadi termotivasi untuk belajar. Kemudian ketika Ibu merasa bahasa Inggris itu merepotkan gitu ya, karena tulisan sama pengucapannya beda, terus harus merubah tensi segala macamnya gitu ya, maka Ibu masuk, nggak ada kelompoknya karena Ibu waktu itu nggak punya uang untuk masuk gitu ya. Ibu nyari orang yang bisa jadi kelompok sosial kan paling tidak 2 orang ya. Ibu cari orang yang dia bersemangat gitu ya. Ini motifnya adalah modus nih. Ibu ingin tertular semangatnya dia gitu. Dan kebetulan waktu itu ada guru yang masih muda yang semangat banget. Nah, Ibu deketin dia. Akhirnya Ibu sampaikan, bagaimana kalau kita belajar bahasa Inggris? Wah, dia langsung semangat. Kemudian kita cari jam-jam walaupun tidak mudah di tengah mengajar itu kita maju ke atasan untuk minta di jam tertentu kita minta izin ke Tang Siti gitu ya untuk belajar bahasa Inggris, nanti langsung balik lagi ke MAN seperti itu. Dan itu menyenangkan sekali punya teman itu gitu ya, masuk kelompok sosial. Itu membership group. Kita masuk dalam sebuah kelompok. Nggak formal karena memang nggak ada ketua di situ, nggak ada keanggotaan apa-apa ya, tapi anggotanya jelas saya dan dia gitu. Nah, kemudian Ibu paling nggak suka suruh mengarang. Kayaknya ribet gitu ya, udah di pikiran banyak tapi nggak bisa nulis gitu. Kemudian Ibu gabung dengan kelompok sosial tempat orang-orang biasa menulis. Hanya 1 bulan saja gitu ya, itu pun nggak tiap hari Ibu belajar di situ karena banyak orangnya. Ternyata itu juga berpengaruh sampai akhirnya dalam beberapa bulan itu Ibu bisa mencetak gabung bareng-bareng itu 7 buku gitu ya, dan itu lumayan uangnya gitu ya, kita dapat royaltinya. Artinya apa? Ibu yang tidak punya motivasi apa-apa ketika masuk dalam sebuah
keanggotaan membership group gitu ya, baik itu formal atau tidak formal, itu ternyata mengalami perubahan. Maka bisa dikatakan bahwa sangat signifikan sekali bahwa kelompok sosial itu sangat mempengaruhi kepribadian ya. Kalau kalian tahu orang yang golongan darahnya B seperti ibu, itu orangnya biasanya santai. Hidupnya tuh santai, nggak mau ngejar sesuatu, ngoyo, serba nyaman, pokoknya dibikin hidup tuh bikin santai aja lah gitu ya. Menikmati apa aja. Tapi nggak suka untuk menghadapi tantangan. Nggak berminat ikut persaingan, nggak suka berkonflik, nggak suka ikut mengejar sesuatu seperti yang dikejar orang lain gitu ya. Tetapi ternyata dalam teori sosiologi, pembawaan karakter yang dari gen kita itu masih kalah, gen biologis kita kalah dengan gen sosial ya. Gen sosial itu ya gen yang kita peroleh di mana kita bergabung dalam sebuah kelompok. Maka saat ini adalah petualangan kita sebenarnya adalah kalian yang masih muda itu adalah bagaimana memasuki kelompok-kelompok yang kalian memang inginkan. Oh, saya mau ke UI, saya mau ke Harvard University misalnya. Itu adalah sebuah reference group, gitu ya. Nah, hari ini tidak ada tugas, Ibu hanya ingin merenungkan pada hari ini kita semuanya. Kita renungkan di usia kita ini gitu ya, sudahkah kita bergabung